Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Tan Yun memutuskan bahwa dia akan membuka toko di Suanyuan Xiancheng, dan kemudian mendapatkan sumber daya budidaya yang besar. Adapun cara mendapatkan sumber daya, Tan Yun sudah mengambil keputusan. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian, di Suanyuan Xiancheng. Suanyuan Xiancheng menempati area seluas 50 juta abadi, terletak di dataran Suanyuan yang tak berujung. Dari kejauhan, tampak seperti binatang raksasa yang merangkak di tanah. Hanya tembok kota setinggi 10.000 kaki. Di pusat Suanyuan Xiancheng, ada 98 gunung abadi, dan yang tertinggi adalah Gunung Suci Suanyuan. Rumor mengatakan bahwa Tuan Kota Suanyuan saat ini tinggal di Istana Gunung Suci. Dan para tetua kota Suanyuan dan orang-orang tingkat tinggi tinggal di 97 subpuncak. Selain itu, Gunung Suci Suanyuan dan 97 subpuncak semuanya memiliki produk surga dan bumi, Xiankuan. Dari atas setiap puncak abadi, Xiankuan berguling seperti air terjun, dan akhirnya menyelimuti seluruh Suanyuan Xiancheng. Alasan mengapa energi abadi tidak bocor di luar kota abadi Suanyuan adalah karena seluruh kota abadi diselimuti formasi pertahanan yang hebat. Tentu saja, tidak ada keraguan bahwa semakin dekat Anda dengan 98 puncak abadi, semakin kuat energi abadi surga dan bumi. Satu langkah ke kota abadi, dan satu langkah keluar dari kota abadi penuh dengan kesedihan. Rumor yang beredar di tanah terlantar ini adalah penggambaran sebenarnya dari kota abadi Suanyuan dan bagian luar kota. Karena ketika Anda melangkah ke Suanyuan Xiancheng, Anda akan merasakan energi abadi surga dan bumi yang menembus hati Anda. Jika Anda meninggalkan Suanyuan Xiancheng, itu akan membuat banyak orang merasa tidak dicintai. Tidak ada keraguan bahwa Suanyuan Xiancheng adalah surga yang luar biasa, tempat di mana banyak makhluk abadi yang lebih rendah ingin masuk. Bagaimanapun, Suanyuan Xiancheng memiliki area terbatas, dan tidak mungkin bagi semua makhluk abadi untuk berlatih, oleh karena itu, ada masalah pemilihan. Pada saat ini, di luar gerbang megah Suanyuan Xiancheng, di dataran dengan rumput hijau, ada kerumunan orang, dan setidaknya ada puluhan juta makhluk abadi. Wosh! Sekelompok cahaya ungu dan sekelompok cahaya hitam jatuh dari langit, terbang ke bawah, terbang ke kerumunan, berubah menjadi Tan Yun berjubah ungu, dan Chu Xia berjubah hitam. Tan Yun melihatnya sekilas, dan semua tempat yang dia saksikan adalah makhluk abadi di alam hukuman. Kebanyakan dari mereka adalah alam hukuman di bawah peringkat ke-6, beberapa dari mereka memiliki kekuatan tantangan lompatan dan datang untuk berpartisipasi dalam seleksi, dan beberapa hanya menonton kesenangan. Tentu masih banyak lagi yang harus dicari dan direbut sasarannya. Tetapi di antara makhluk abadi ini, hanya satu yang sangat menarik perhatian, dan itu tidak lain adalah Tan Yun. Karena di antara puluhan juta keabadian, hanya Tan Yun yang merupakan alam hukuman tingkat pertama, dan di antara yang lain, yang memiliki basis kultivasi terendah juga merupakan alam hukuman tingkat ketiga. Adapun yang abadi seperti Tan Yun yang hanya alam hukuman peringkat pertama, termasuk abadi peringkat kedua, mereka pada dasarnya bersembunyi di suatu tempat, menghirup energi abadi langit dan bumi yang tipis dan berkultivasi. Ada yang diburu dan dibunuh oleh makhluk abadi yang unggul. Kamu semut dari alam hukuman tingkat pertama, menyingkir dari jalanku, jangan menghalangi pandanganku, ucap suara tiba-tiba terdengar. Desahan tidak sabar datang ke telinga Tan Yun mengerutkan kening, berbalik perlahan, dan melihat seorang pemuda dari peringkat ke-6 dari menatap dirinya dengan arogan. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Chu Xiaosa tertawa dan berkata, "Bosku, tidak menghalanginya, aku yang akan menyingkir dulu," ucap dari Chu Xiaosa. Setelah Chu Xiaosa berkata, dia tiba-tiba menciutkan lehernya, tetapi menemukan bahwa Tan Yun menatapnya dengan tidak senang. "Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah, bos?" ucap Chu Xiaosa bertanya dengan tergesa-gesa dan hati-hati, takut menyebabkan masalah bagi Tan Yun dan membuat Tan Yun tidak senang. Pada saat ini, pemuda itu dipermalukan oleh Chu Xiaosa, dan tiba-tiba, ada niat membunuh yang tersembunyi di matanya. "Kamu mencari kematian?" Tidak menunggu kata-kata pemuda itu, Tan Yun memandang Chu Xiaosa dan berkata dengan ringan, "Di tempat yang ditinggalkan ini tanpa aturan abadi, apa yang kita takutkan? Dia menghinaku, dan sekarang dia akan menyerangmu. Bagaimana aku bisa membiarkannya pergi?" ucap dari Tan Yun. "Brengsek, bos, kamu sangat mendominasi,"
tapi yang aku maksud adalah... Sebelum Chu Xiaosa selesai berbicara, Tan Yun masih berkata dengan ringan, maksudku sangat sederhana, yaitu, mati, ucap Tan Yun. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, Tan Yun tiba-tiba memberikan sebuah tamparan di wajah, menamparkan wajah pemuda itu dengan keras. Bang! Dengan suara keras, seluruh kepala pemuda itu terkoyak, dan mayat tanpa kepala itu jatuh ke rumput. Dihadapkan dengan pemandangan ini, makhluk abadi di sekitarnya tiba-tiba terkejut dan menatap Tan Yun dengan kagum. Menanggapi pembunuhan Tan Yun, mereka memiliki pandangan yang sama, tetapi, yang mengejutkan mereka menemukan bahwa Tan Yun adalah alam hukuman tingkat pertama. Tiba-tiba, ada keributan di kerumunan, menurut mereka, Tan Yun yang bisa membunuh tingkat 6 dengan satu tembakan, pasti berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, dan menyangka bahwa Tan Yun bukan alam tingkat pertama. Akibatnya, gerbang abadi di sekitar Tan Yun menatap Tan Yun dengan ekspresi ketakutan dari lubuk hatinya. Lihat, semuanya, Jenderal Xuan Yuan, yang bertanggung jawab atas pemilihan, telah muncul. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan berteriak dengan penuh semangat. Tan Yun memalingkan muka, tetapi melihat bahwa di menara yang awalnya kosong, seorang lelaki tua berusia 60-an dan mengenakan baju besi putih muncul dari udara tipis. Pupil Tan Yun sedikit menyusut, dan dia dengan jelas menangkap baju besi lelaki tua itu, yang dipenuhi goresan. Tan Yun tahu bahwa ini adalah goresan yang ditinggalkan di baju besinya oleh musuh menggunakan senjata setelah berpartisipasi dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Generasi muda telah melihat Xuan Yuan Sangxian, ucap puluhan juta orang abadi membungkuk dalam-dalam kepada lelaki tua itu. Namun, pernyataan Jenderal Xuan Yuan berikut membuat hati para abadi yang bersiap untuk berpartisipasi dalam seleksi tenggelam. Di menara, Xuan Yuan Haokong melihat ke bawah pada semua makhluk abadi, dan berkata dengan energi penuh, semua orang, kota abadi Xuan Yuan saya memiliki area terbatas dan jumlah makhluk abadi yang terbatas. Sayangnya, saat ini, saya memiliki cukup banyak tentara abadi di kota abadi Xuan Yuan, jadi saya akan menghentikan perekrutan untuk saat ini. Jika kami merekrut lagi di masa depan, Anda dipersilakan untuk datang dan berpartisipasi dalam seleksi, ucap dari pria tua itu. Mendengar ini, semua orang secara alami mengatakan ya, dan tidak berani memiliki ketidakpuasan. Chu Xiaosa buru-buru mengirim transmisi suara ke Tan Yun, bos bagaimana ini, ucap dari Chu Xiaosa. Tan Yun memejamkan matanya dan berkata kepada Chu Xiaosa, jangan khawatir, biarkan aku memikirkannya. Sekarang aku akhirnya menemukan tempat yang cocok untuk berkultivasi, bagaimana aku bisa menyerah, kita akan masuk, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Chu Xiaosa bergumam dalam hatinya, bos terlalu percaya diri, itu sudah tidak ada perekrutan, jadi bagaimana kita bisa masuk, ucap dari Chu Xiaosa di dalam hatinya. Xiaosa hanya mengeluh dalam hatinya dan memberinya 100 keberanian, tapi dia tidak berani mengatakannya, dia khawatir Tan Yun akan menendangnya dengan kakinya. Ketika Tan Yun memikirkannya, Xuan Yuan Haokong, yang berdiri di menara kota, berkata dengan keras, tentu saja, jika ada yang berada di alam pemurnian abadi di antara Anda dapat segera memasuki kota, ucap Xuan Yuan Haokong. Ketika Xuan Yuan Haokong berbicara, di sana adalah sentuhan warna kekecewaan di matanya, dengan kekuatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa tidak ada yang dicarinya dari ribuan orang yang ada di depannya. Karena tidak ada hal seperti itu, dia juga menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk membiarkan para abadi dari pemurnian abadi yang berkultivasi dalam keabadian, belajar dari mulut ribuan abadi yang akan pergi, bahwa para abadi dari pemurnian abadi dipersilakan untuk datang ke kota abadi Xuan Yuan. Setelah Xuan Yuan Haokong menghela nafas, dia berkata, selain itu, bahkan jika ada master formasi abadi tingkat rendah, master artefak abadi, master pil abadi, dan master jimat abadi, Anda dapat segera memasuki kota, ucap dari Xuan Yuan Haokong. Mendengar ini, puluhan juta orang abadi, masih tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Kalau begitu semuanya, berjalanlah perlahan, saya akan tahu bahwa banyak dari Anda ingin mengambil keuntungan dari kerumunan hari ini dan merampok orang lain. Tetapi jika siapapun yang datang ke sini terbunuh dalam perjalanan keluar dari Xuan Yuan Xiancheng, maka si pembunuh pasti akan dibunuh tanpa ampun, ucap dari Xuan Yuan Haokong. Junior mengerti, setelah semua orang menjawab, mereka mulai naik ke udara, dan dalam sekejap mata, hanya Tan Yun dan Chu Xiaosa yang tersisa di bawah gerbang kota. Xuan Yuan Hao mengerutkan kening dengan kosong,
mengapa kalian berdua tidak pergi, ucap dari Xuan Yuan. Ini, ketika Chu Xiaosa gemetar ketakutan, Tan Yun membuka matanya, menatap menara, menggenggam tinjunya dan berkata, Junior Tan Yun, saya telah melihat Xuan Yuan Sangxian, aku ingin berbelanja ke toko di kota, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Xuan Yuan Haokong tersenyum dan berkata, orang kecil, menurutmu di mana Xuan Yuan Xiancheng, datang ke sini tidak seperti yang kamu mau. Xuan Yuan Xiancheng saya, ada begitu banyak orang, mengapa aku membiarkan seseorang dari peringkat pertama alam abadi untuk masuk, ucap dari Xuan Yuan Haokong. Ketika Tan Yun ingin mengatakan sesuatu, Xuan Yuan Haokong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan dia bangkit ke langit dan terbang ke kota peri. Ketika dia baru saja terbang ke kota abadi, tiba-tiba, suara Tan Yun terdengar di belakangnya, senior, apakah kamu berani bertaruh dengan generasi muda, ucap dari Tan Yun. Xuan Yuan Haokong tidak marah, dia melakukan tendangan voli dan berkata dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu pertaruhkan, ucap Xuan Haokong. Tan Yun berkata dengan keras, kamu dapat membiarkan seorang prajurit abadi yang tingkat 8 di kotamu untuk bermain game dengan junior. Jika junior kalah, junior akan bunuh diri di tempat. Jika junior menang, izinkan junior memasuki kota Anda untuk berbelanja, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Xuan Yuan Haokong sangat marah. Anda tidak tahu seberapa tinggi langit, ucap dari Xuan Yuan Haokong benar-benar marah. Karena dalam ingatannya, tingkat pertama di negeri dongeng, menantang keabadian tingkat 8, bahkan jika itu untuk menantang keabadian tingkat ke-6, itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan bagaimana dengan Tan Yun? Begitu dia membuka mulutnya, dia berkata bahwa dia akan menantang tingkat ke-8 alam hukuman dan dia secara alami menganggap Tan Yun sebagai idiot yang tidak masuk akal yang membuang-buang waktu. Namun, apa yang membuat Xuan Yuan Haokong semakin marah adalah dia menemukan melalui kesadarannya yang abadi bahwa bocah lelaki berjubah ungu di bawah menara itu masih mengepalkan tinjunya dengan sungguh-sungguh dan berteriak. Senior, jika kamu berpikir bahwa satu tantangan tidak cukup, maka ini junior akan menantang lagi 10 tentara abadi peringkat 8, apakah tidak apa-apa, ucap Tan Yun. Xuan Yuan Haokong tiba-tiba tertawa dengan marah, hahaha, anak bodoh, apakah menurutmu aku anak berusia 3 tahun? Kamu satu-satunya orang yang menantang 10, haha, apakah kamu ingin menantang 100 untuk mencoba, ucap dari Xuan Yuan Haokong. Mendengar ini, Tan Yun berkata tanpa ragu, selama kamu berjanji, jika junior menang, aku dapat membuka toko di kotamu, 100 orang tidak apa-apa, ucap Tan Yun. Xuan Yuan Haokong melompat dari udara tipis di atas Tan Yun, dan berkata dengan marah, bicaralah, menurutmu ini di mana? Apakah ini tempat di mana kamu berlari liar? Ucap dari Xuan Yuan Haokong. Pada saat ini, Chu Xiaosa yang berada di samping Tan Yun, duduk di tanah dengan ketakutan, dan kemudian berdiri dengan kaki gemetar, dengan butiran keringat di dahinya. Dia tahu bahwa bosnya sangat kuat, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia bisa cukup kuat untuk melawan kultivator di tingkat 8 alam hukuman. Bos akui kesalahan, mari kita mundur dengan cepat, ucap Chu Xiaosa dengan gemetar. Tan Yun terlalu malas untuk memperhatikan Chu Xia, dia menggenggam tinjunya dengan kedua tangan, memandang Xuan Yuan Haokong dengan tenang dalam menghadapi bahaya, dan berkata dengan tulus, Xuan Yuan senior yang terhormat, junior ini tidak berniat menyinggung Anda. Junior percaya bahwa karena Anda telah mengeluarkan perintah rekrutmen, itu pasti kota kebajikan dan kebenaran, dan generasi muda hanya mengatakan yang sebenarnya dan tidak sengaja membuat Anda marah. Generasi muda tidak salah, dan generasi muda juga percaya bahwa Xuan Yuan senior akan memberi generasi muda kesempatan untuk menantang, ucap dari Tan Yun. Kata-kata Tan Yun, kebajikan dan kebenaran kota, itu banyak mengurangi kemarahan di hati Xuan Yuan Haokong. Tan Yun buru-buru berkata lagi, generasi muda tahu bahwa Xuan Yuan senior bertanggung jawab atas segalanya, tetapi generasi muda masih mendesak untuk mencobanya. Jika aku kalah, saat itu, generasi muda akan memberimu 3 sujud sebelum bunuh diri, ucap Tan Yun membungkuk dalam-dalam. Xuan Yuan Haokong terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, tidak apa-apa, kamu tidak tahu seberapa tinggi kamu mencari kematian, aku akan memenuhimu, ucap dari Xuan Yuan Haokong. Junior, berterima kasih kepada Xuan Yuan senior, ucap Tan Yun dengan hormat. Xuan Yuan Haokong berdiri di langit, dan sebuah suara tua terdengar, Xuan Yuan Changfeng, bawa tentara abadi, ucap dari Xuan Yuan Haokong. Xuan Yuan Changfeng berkata dengan hormat, Jenderal,
Saya tidak tahu ada apa, kenapa Anda panggil komandan terakhir, ucap dari Suanyuan Changfeng. Hao Kong memandang Tan Yun dan berkata, pria kecil ini akan menantang prajurit alam hukuman abadi peringkat 8 di kota saya, ucap Suanyuan Hao Kong. Ketika setelah kata-kata itu keluar, ratusan tentara abadi di belakang Suanyuan Changfeng masih berdiri seperti lembing, tetapi mereka tampak seperti menahan diri dan mencoba tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, Suanyuan Changfeng tertawa terbahak-bahak. Paman, itu saja. Pria kecil ini di tingkat pertama, kamu percaya pada omong kosong seperti itu. Tanpa menunggu kata-kata Suanyuan Changfeng, dia melihat Suanyuan Hao Kong menatapnya tidak senang. Ekspresi Suanyuan Changfeng segera menjadi serius. Yang terakhir akan patuh, ucap Suanyuan Changfeng sambil melihat ke belakang, memandangi ratusan tentara abadi di alam hukuman peringkat ke-6 hingga ke-12, dan berkata dengan ringan, siapa yang akan mengajarinya pelajaran, bocah ini yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi, ucap dari Suanyuan Changfeng. Bawahan, pada saat ini, seorang pemuda dari peringkat ke-8 alam hukuman dengan bantalan luar biasa mengambil langkah dari tim. Suanyuan Hao Kong memandang Tan Yun saat ini, dan berkata, anak kecil, kamu bisa menantangnya sendirian, selama kamu bisa menang, Laksamana akan membuat pengecualian untuk membiarkan kamu memasuki Suanyuan Xiancheng, ucap Suanyuan Hao Kong. Tan Yun menggenggam tinjunya dan berkata, terima kasih Suanyuan senior atas kebaikanmu, tetapi seorang pria jantan, dia akan melakukan apa yang dia katakan, karena junior menerima tantangan 100, maka itu harus 100, ucap dari Tan Yun. Suanyuan Hao Kong menggelengkan kepalanya pada Tan Yun. Menurut pendapatnya, Tan Yun hanyalah seorang idiot. Orang seperti itu seharusnya tidak sedih untuk mati. Dan Suanyuan Changfeng, seorang pria parubaya yang memberikan perasaan berani, mengerutkan kening, seolah-olah dia tidak bisa mempercayai telinganya. Anak kecil, maksudmu, kamu menantang 100 orang prajurit abadi di alam hukuman tingkat ke-8 di kotaku, ucap dari Suanyuan Changfeng. Iya, yang abadi, itulah arti dari generasi muda, ucap Tan Yun membungkuk. Kamu hanya peringkat pertama, kamu belum lama ini kamu naikkan, tanya Suanyuan Changfeng. Mata senior seperti obor, dan kata-katanya benara, ucap Tan Yun dengan hormat. Oh, memang benar anak sapi yang lahir tidak takut pada harimau, hahaha, kamu tahu, sejak zaman kuno, di alam abadi ini, apalagi menghukum makhluk abadi tingkat pertama untuk menantang tingkat ke-8, bahkan jika mereka dapat mengalahkan orang-orang tingkat 6, itu juga sangat jarang terjadi. Tingkat pertama dapat mengalahkan tingkat ke-7, belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kamu benar-benar berdiri di depan jenderal ini dan berkata bahwa Anda akan menantang 100 prajurit do alam hukuman abadi tingkat 8 sendirian. Anda pikir apa itu prajurit abadi, ucap dari Suanyuan Changfeng. Pada titik ini, wajah Suanyuan Changfeng menjadi dingin, dan dia berkata dengan tegas, yang ke-1, kamu akan membunuh anak ini di tempat, ucap dari Suanyuan Changfeng. Bawahan patuh, ucap prajurit itu. Pada saat ini, prajurit abadi yang memiliki reputasi luar biasa sebelumnya, tiba-tiba maju selangkah, muncul di depan Tan Yun, dan meninju dada Tan Yun dengan kepalan tangan. Selanjutnya, adegan lain yang mengejutkan semua makhluk abadi terjadi. Tetapi melihat Tan Yun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, sosoknya bergoyang ke kanan pada saat yang sama, dia tiba-tiba melangkah maju dan naik ke langit, bahu kirinya menabrak bahu kanan prajurit abadi. Bang crash. Dengan suara keras, dan suara puing-puing jatuh, itu adalah baju besi dari tubuh bagian atas prajurit abadi yang terkoyak. Kemudian, prajurit abadi meludahkan seteguk darah dan terlempar sejauh ratusan kaki, seperti bola meriam, menghantam tanah dengan keras. Wah, kamu benar-benar memiliki pukulan kuat, ucap prajurit abadi itu melompat lagi, menembakkan tombak panjang di antara alisnya, mengangkat bayangan tombak dari kekosongan, dan menyapu ke arah Tan Yun dengan keras. Bunuh! Prajurit abadi berteriak dengan marah, dan tiba-tiba, di kehampaan, bayangan tombak raksasa 16.000 kaki muncul, dengan kehampaan yang hancur, menusuk ke arah Tan Yun. Sudut mulut Tan Yun naik sedikit, dan dia masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tiba-tiba, Tan Yun berubah menjadi bayangan halus, bolak-balik di antara bayangan senjata dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya luar biasa, ucap prajurit itu. Ketika prajurit abadi ketakutan, bayangan ungu di kekosongan tumpang tindih dengan kecepatan ekstrim, berubah menjadi Tan Yun, dan menendang dada prajurit abadi. Retak. Ketika retakan tulang yang jelas terdengar,
dada dan tulang rusuk prajurit abadi itu retak, darah menyembur dari mulutnya, dan jatuh ke rumput. Wow, prajurit abadi itu memuntahkan seteguk darah lagi, dan kemudian berdiri sambil menggertakkan giginya. Tidak ada kemarahan di mata dia saat menatap Tan Yun, hanya kekaguman dan kekaguman. Bos perkasa, ucap seru Chu Xia bersemangat. Dan Xuanyuan Haokong, Xuanyuan Changfeng, paman dan keponakan saling memandang dan melihat arti yang mengejutkan satu sama lain. Changfeng, anak ini adalah harta karun, ucap dari Xuanyuan Haokong. Wajah tua Xuanyuan Haokong masih megah, tetapi nada yang dia berikan pada transmisi suara kepada Xuanyuan Changfeng mengandung kegembiraan yang sangat mengejutkan. Changfeng, biarkan orang-orang bertarung lagi. Ayo, biarkan paman melihat seberapa kuat anak ini, ucap dari Haokon. Oke paman, setelah Xuanyuan Changfeng mentransmisikan suaranya, dia menahan keterkejutannya pada tantangan lompatan Tan Yun, dan melambaikan tangannya dengan tiba-tiba ke tentara abadi di belakangnya. 10 orang lagi, pergi bersama-sama, ucap Changfeng. Bawahan patuh, segera, 10 tentara abadi dalam tim tingkat 8, bangkit dari dataran dan bergegas menuju Tan Yun. Bang bang bang. Yang mengejutkan Xuanyuan Haokong dan Xuanyuan Changfeng adalah, sebelum 10 tentara abadi mendekati Tan Yun seperti harimau dan serigala, menyerang 10 tentara abadi. Kemudian, hanya terdengar suara tinju ke daging, saat berikutnya, 10 tentara abadi, pelindung dada mereka retak, darah menyembur dari mulut mereka, dan jatuh ke tanah. Tan Yun berdiri dengan tenang di langit, dan berkata dengan lembut, masih ada 89 orang yang tersisa, ayo pergi bersama, ucap Tan Yun. Xuanyuan Haokong menatap mata Tan Yun, mengungkapkan keinginan dan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak ragu bahwa bocah lelaki di tingkat pertama di depannya pasti jenius. Oke, hahaha, Xuanyuan Haokong tertawa penuh semangat dan berkata, 89 prajurit abadi peringkat 8 yang tersisa dari alam abadi hukuman akan dikirim, ucap Haokong. Baik Jenderal, pada saat ini, terbang di udara 89 tentara abadi, semuanya dipersenjatai dengan tombak panjang, terlatih dengan baik untuk mengepung Tan Yun dari kehampaan. Ayo pergi bersama, kita tidak boleh kalah. Bunuh. 89 tentara abadi, semua jenis kekuatan hukuman abadi yang besar, mengalir keluar dari tubuh mereka, dan juga dituangkan ke dalam tombak panjang di tangan mereka. Semua prajurit abadi menyerang Tan Yun bersama-sama dengan cara yang mendominasi. Swiss. Bang bang bang. 89 tentara abadi, mereka hanya merasakan bayangan ungu menghilang di depan mereka. Mereka dihancurkan oleh Tan Yun dengan tinjunya. Bayangan tombak yang menyelimuti langit menuju Tan Yun, bahkan tanpa menyentuh jubah ungu Tan Yun, runtuh ke udara. Setelah 89 orang jatuh ke tanah, mereka memuntahkan darah dan mencoba berdiri dengan tangan di tanah, tetapi beberapa tulang rusuk patah di dada mereka dan organ dalam mereka terluka parah, bagaimana mereka masih bisa berdiri? Papa, Xuanyuan Haokong bertepuk tangan, melangkah ke dalam kehampaan, dan datang ke Tan Yun, matanya yang keruh menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Dia terkejut dari lubuk hatinya yang terdalam atas kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun. Oke, bagus, sangat bagus, Xuanyuan Haokong melangkah maju dan menepuk bahu Tan Yun, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Anak muda, aku hanya seorang lelaki tua dengan mata kikuk, ucap Haokong. Ah, menghadapi pujian itu, Tan Yun terkejut, dan tersanjung, terima kasih atas pujian Anda, generasi muda tersanjung. Saya juga meminta keabadian atas untuk setuju bahwa generasi muda akan membuka toko di kota Anda, ucap Tan Yun. Xuanyuan Haokong melambaikan tangannya dan tersenyum, anak muda, denganmu kekuatan tantangan lompatan, toko macam apa yang kamu buka, itu kurang bagus. Nah, mulai sekarang, ikuti orang tua Imi akan membuatmu lebih kuat, ucap Haokong. Menurut pendapat Xuanyuan Haokong, Tan Yun pasti akan berterima kasih dan langsung setuju. Tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas cintamu, generasi muda adalah seorang pengusaha ketika berada di alam fana. Saya ingin berbisnis, tetapi saya tidak tertarik untuk berkelahi dan membunuh. Saya mohon Senius setuju untuk membiarkan generasi muda melakukan bisnis, ucap Tan Yun. Tujuan Tan Yun memasuki alam abadi sangat jelas, Tan Yun ingin menjadi dewa dan masuki alam dewa Hongmeng untuk membalas dendam. Dia benar-benar tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di alam abadi kecuali untuk kultivasi.
Dengan kata lain, Tan Yun sangat jelas tentang situasinya. Jika dia berada di tempat yang ditinggalkan, dia dapat memiliki tempat untuk dirinya sendiri untuk berkultivasi. Tentu saja, jika suatu hari, ketika tempat perlindungan dalam bahaya, dia secara alami akan maju, tetapi jelas tidak sekarang. Selain itu, dia lebih sadar bahwa bahkan jika suatu hari, dia memiliki kekuatan untuk menguasai dunia abadi, dia pasti tidak akan memerintah. Karena alam abadi berbeda dari benua Huangfu, jika benua Huangfu menjadi pusat perhatian lagi, alam abadi dan alam dewa tidak akan dapat melihatnya. Tetapi jika dia memerintah alam abadi di masa depan, dia pasti akan peduli dengan alam dewa asal dan alam dewa kekacauan. Bukankah dia mencari kematian? Oleh karena itu, rencana Tan Yun saat ini hanya untuk mendapatkan sejumlah besar sumber daya budidaya melalui bisnis. Mendengar ini, Xuan Yuan Haokong mengerutkan kening. Siapa namamu? Ucap Xuan Yuan Haokong. Junior Tan Yun, ucap Tan Yun berkata jujur. Xuan Yuan Haokong berkata dengan ramah, Yunzi kecil, kamu masih harus memikirkannya. Kamu sangat berbakat, dan tidak ada preseden untuk melompati kekuatanmu. Sayang sekali jika kamu berbisnis, ucap Xuan Yuan Haokong. Melihat ekspresi pahit Xuan Yuan Haokong, Tan Yun masih tidak mengubah wajahnya dan bersikeras melakukan bisnis. Aduh, Xuan Yuan Haokong menghela nafas dan berkata dengan kecewa, karena kamu telah mengambil keputusan, maka orang tua ini tidak akan menyulitkan orang lain. Yunzi kecil, jika kamu berubah pikiran di masa depan, kamu bisa pergi ke wakil puncak Xuan Yuan ketiga kapan saja. Naik ke lelaki tua ini, ingat ya, ucap dari Xuan Yuan Haokong. Tan Yun merasakan arus hangat di hatinya, mengangguk dan berkata, oke, junior ini mengingatnya. Jika suatu hari Xuan Yuan Xiancheng dalam kesulitan, junior akan melakukan yang terbaik, ucap dari Tan Yun. Hahaha, jika kamu memiliki hati ini, kamu akan selesai, Xuan Yuan Haokong tertawa. Oh, omong-omong, bisnis apa yang kamu rencanakan, ucap dari Xuan Yuan Haokong. Tan Yun berkata dengan jujur, aku bersiap untuk berbisnis dengan pil, formasi, artefak, dan jimat, ucap Tan Yun. Hah? Xuan Yuan Haokong tertegun sejenak, lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Yunzi kecil, aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya, ucap dari Xuan Yuan Haokong. Kenapa? Ucap Tan Yun bingung. Seperti ini, Xuan Yuan Haokong menjelaskan sambil tersenyum, semua Master Elixir, Master Artefak Peri, Master Jimat Peri, dan Master Arai Peri di Xuan Yuan Xiancheng, bahkan Master Elixir, Master Peri, dan Master Jimat Peri, Tuan Yang Mulia Formasi Abadi, semuanya berada di bawah kendali Xuan Yuan Xiancheng saya. Anda tidak bisa mendapatkan pasokan dari mereka. Jadi, orang tua ini berkata bahwa Anda tidak bisa membuka toko. Selain itu, begitu Anda memasuki Xuan Yuan Xiancheng, Anda tidak diizinkan meninggalkan kota tanpa izin dari orang-orang di istana Tuan Kota Xuan Yuan saya. Tentu saja, tujuannya adalah untuk mencegah kota berkolusi dengan dunia luar. Dan jika kamu berada di luar kota, mengetahui makhluk abadi yang dapat memperbaiki alkimia, peralatan, jimat, dan formasi, karena kamu tidak dapat meninggalkan kota, kamu tidak dapat memperoleh persediaan apapun. Yunzi kecil, lelaki tua ini sangat menyukaimu, dengarkan kata-kata lelaki tua ini, jangan melakukan bisnis apapun, atau ikuti lelaki tua ini dengan patuh, bagaimana memimpin pasukan untuk bertarung, satukan tanah yang ditinggalkan, usir makhluk abadi tingkat tinggi dan bunuh mereka. Satu-satunya cara adalah menghancurkan binatang buas ini, tanah yang kita tinggalkan akan menjadi surga bagi makhluk abadi, ucap dari Xuan Yuan Haokong. Xuan Yuan Haokong berpikir bahwa Tan Yun pasti akan menyerah rencana bisnisnya, tapi Tan Yun tidak. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Generasi muda dapat merasakan cinta senior untuk generasi muda masih harus berbisnis. Karena generasi muda memiliki sedikit pemahaman tentang 4 teknik pil, formasi, artefak, dan jimat, ucap Tan Yun. Xuan Yuan Haokong menggelengkan kepalanya, dia tidak menanyakan tentang 4 keterampilan Tan Yun. Menurut pendapatnya, Tan Yun baru saja naik ke alam abadi, dan bahkan jika dia tahu 4 keterampilan, dia hanya menggaruk permukaan. Wosh! Pada saat ini, sinar perak melesat dari langit yang jauh, berubah menjadi seorang jenderal wanita yang heroik dengan baju besi. Jenderal, bawahan ini memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan, ucap jenderal wanita itu berkata dengan cemas. Xuan Yuan Hao mengerutkan kening dengan kosong. Bicaralah, ucap Haokong. Jenderal wanita itu berkata dengan jujur,
Lapor kepada Jenderal, ada jutaan abadi dari kota abadi Longyun, dan mereka telah muncul di 600 juta abadi di timur kota saya, dan mereka tampaknya menuju ke kota kita. Kota abadi awan naga yang dia bicarakan adalah salah satu dari 9 kota besar yang dibangun oleh orang-orang superior. Ucap dari jenderal wanita itu, ya, Laksamana mengetahuinya. Kamu terus mengamati, ucap Xuan Yuan Haokong. Setelah jenderal wanita menerima perintah, dia menembak ke langit lagi dan menghilang. Xuan Yuan Haokong memandang Tan Yun dan berkata, Yun si kecil, ingat apa yang dikatakan lelaki tua ini, bisnis tidak dapat berjalan. Jadi kamu datang temukan lelaki tua ini, ucap Xuan Yuan Haokong. Junior menuliskannya, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun menjawab, Xuan Yuan Haokong membalik tangan kanannya dan menyerahkan slip batu giok kepada Tan Yun. Ini adalah peta kotaku. Ambillah. Bibir Haokong bergerak diam-diam, dan tiba-tiba, gerbang kota yang tingginya beberapa ribu meter terbuka. Yun si kecil, lelaki tua ini punya sesuatu untuk ditangani. Kamu bisa pergi ke kota sendiri. Di Xuan Yuan Xiancheng, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri, bukan pada wajah lelaki tua ini. Ingat, ucap Xuan Yuan Haokong. Tan Yun mengangguk dan berkata, Junior ingat, ucap Tan Yun. Ya, Xuan Yuan Haokong melambai ke Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.